Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 23, 24 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 23 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu yaitu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu yaitu anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah engkau campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu tersebut dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yaitu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua orang perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Adapun terjemahan dari ayat 24 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan, yaitu tawanan perang, yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya, yaitu mahar, kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakan setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Demikian dulur-dulur terjemahan dari ayat 23 dan 24 dari surat An-Nisa. Dari ayat-ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa ayat-ayat yang mulia ini merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita mahram dari segi nasab dan hal-hal yang mengikutinya, seperti roda atau persusuan, dan wanita-wanita mahram lantaran hubungan pernikahan. Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata, jumhur ulama telah menjadikan keumuman firman Allah Ta'ala yang artinya dan anak-anak perempuan kalian pada surat ayat 23 dari surat An-Nisa sebagai dalil yang mengharamkan anak wanita yang dihasilkan dari air mani perzinahan bagi pelakunya. Karena sesungguhnya wanita itu tetap dianggap sebagai anak, sehingga dia tetap termasuk dalam keumuman ayat itu. Ini adalah pendapat dari mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Namun telah diuraikan dari Asy-Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan membolehkan menikahinya karena anak itu bukanlah anak yang sah menurut syariat. Bagaimana anak perempuan itu tidak termasuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala? Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu sebagian
seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Yaitu surat An-Nisa ayat 11. Karena sesungguhnya anak perempuan itu tidak berhak mendapatkan warisan menurut ijma' para ulama, maka dia pun tidak termasuk di dalam keumuman ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 23 ini. Dulur-dulur siman, adapun firman Allah Ta'ala, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudara-saudara perempuan sepersusuan kalian, seperti terjemahan dari kalimat dari ayat 23, itu maksud dari kalimat dari ayat tersebut, yaitu sebagian mana kamu diharamkan menikahi ibu yang telah melahirkanmu, maka kamu pun diharamkan menikahi ibu yang telah menyusuimu. Oleh karena itu Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab As-Sahihain, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang asal dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya persesuan dapat menjadikan mahram sebagaimana kemahraman karena kelahiran nasab. Sebagai keterangan adalah mahram artinya terlarang untuk menikah. Dulur-dulur seiman, di dalam lafaz Muslim rahimahullah disebutkan diharamkan lantaran persusuan sebagaimana yang diharamkan lantaran nasab. Demikian terjemahan dari hadis dengan lafaz dari Muslim rahimahullah. Dulur-dulur siman, para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan bilangan penyusuan yang dapat menyebabkan kemahraman atau dilarang bernikah. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kemahraman dapat terjadi hanya pada penyusuan lantaran keumuman ayat tersebut. Itu adalah pendapat Imam Malik rahimahullah. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan pendapat itulah yang dianut oleh Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, dan Az-Zuhri rahimahullah. Adapun ulama yang lain berpendapat bahwa kemahraman tidak terjadi dengan penyusuan yang hanya kurang dari 3 kali penyusuan. Karena telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 1 dan 2 hisapan tidaklah menjadikan mahram. Sedangkan diriwayat dari Ummu Al-Fadil radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 1 atau 2 kali penyusuan, 1 atau 2 hisapan tidaklah menjadikan mahram. Di dalam lafaz lain disebutkan 1 dan 2 hisapan tidaklah menjadikan mahram. Dan ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Di antara ulama yang berpendapat demikian, yang maksudnya sama dengan pendapat seperti hadis riwayat Muslim rahimahullah ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawahi, Abu Ubaid, dan Abu Sur rahimahullah. Mereka berpendapat juga seperti yang diriwayatkan dari Ali, Aisyah, Ummu Al-Fadil, Ibnu Az-Zubair, Sulaiman bin Yasar, dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum. Adapun ulama yang lain berpendapat bahwa kemahraman tidak terjadi dengan penyusuan yang kurang dari 5 kali.
Karena telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dahulu di antara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan adalah firman Ta'ala yang artinya 10 kali persusuan yang telah dimaklumi dapat menjadikan mahram. Lalu itu dinasahkan 5 kali persusuan yang dimaklumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Sedangkan hal tersebut di antara ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yaitu dari ini berasal dari hadis Sahih Muslim. Maka Abdurrahman rahimahullah juga meriwayatkan lafaz hadis yang serupa dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis Sahlah binti Suhail radhiyallahu anhu ruhanha disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkannya agar menyusukan Salim maula Abu Huzaifah sebanyak 5 kali penyusuan. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah memerintahkan orang yang hendak dibawa masuk menghadapnya agar disusukan 5 kali penyusuan. Pendapat itulah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Selanjutnya perlu diketahui bahwa penyusuan itu harus dilakukan dalam usia masih kecil, yaitu di bawah usia 2 tahun. Menurut pendapat jumhur ulama, pembahasan berkaitan dengan permasalahan tersebut telah kami kemukakan dalam surat Al-Baqarah. Sebagai keterangan, lihat pembahasan yang sebelumnya dalam tafsir ayat yaitu nomor 233 dari surat Al-Baqarah. Dulur-dulur seiman, selanjutnya para ulama berselisih pendapat apakah kemahraman itu juga berlaku pada air susu dari pihak ayah persusuan. Seperti yang telah dikatakan oleh jumhur ulama, jumhur imam yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad rahimahullah. Dan selain mereka, ataukah kemahraman itu hanya dikhususkan pada penyusuan dari pihak ibu saja dan tidak merembet kepada pihak ayah seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama Salafi dalam permasalahan tersebut? Maka ada 2 pendapat. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya ibu-ibu istri kalian, yaitu mertua kalian, anak-anak istri kalian yang dalam pemelihara kalian dari istri yang telah kalian capuri, yaitu dalam hal ini anak tiri. Tetapi jika kalian belum campur dengan istri kalian tersebut dan sudah kalian ceraikan, maka tidak berdosa kalian mengawininya. Ini pada ayat 23 dari surat An-Nisa. Jadi maksudnya adalah ibu istri, dalam hal ini ibu mertua, menjadi mahram hanya dengan terjadinya akad pernikahan dengan anak perempuannya. Baik dia telah disetubuhi maupun belum disetubuhi. Adapun anak tiri, yaitu anak istri, bawaan istri, dia tidak menjadi mahram hanya dengan terjadinya akad pernikahan dengan ibunya, melainkan sampai ibunya atau istri tersebut sudah disetubuhi. Maka kemudian jika si ibu ditalak atau dicerai, namun sebelum bercampur dengan suaminya tersebut, maka dia diperbolehkan menikahi anak perempuannya, maksudnya anak tirinya, mantan anak tirinya tersebut. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu tersebut,
dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya atau mengawininya. Ayat 23 dari surat An-Nisa. Maksudnya di sini adalah dalam hal menikahinya atau menikahi perempuan tersebut itu hanya berlaku khusus pada anak-anak istri. Sebagian ulama memahami bahwa dhamir kata ganti itu kembali kepada ibu-ibu istri, dalam hal ini ibu mertua, dan anak-anak istri, maksudnya di sini anak tiri, sehingga mereka berkata ibu istri atau ibu mertua dan anak istri yaitu anak tiri tidak menjadi mahram hanya dengan terjadinya akad pernikahan pada salah satunya, melainkan sampai dia artinya bercampur antara suami istri atau dia disetubui oleh suaminya, maksudnya istrinya tersebut. Karena Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu dan istrimu itu sudah kamu ceraikan, maka tidaklah berdosa kamu mengawininya. Itu di sini mengawini mantan anak tiri tersebut. Ini surat An-Nisa ayat 23. Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, maka Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu berkenaan dengan seorang lelaki yang menikahi seorang wanita, lalu lelaki itu menceraikannya sebelum menyetubuhinya. Apakah lelaki itu boleh menikahi ibu dari mantan istrinya tersebut? Yaitu otomatis di sini adalah mantan mertua. Ali radhiyallahu anhu menjawab, dia sama dengan anak tiri. Maksudnya kasusnya sama dengan anak tiri. Di sini At-Tabrani nomor 8951, 8952 dengan isnad jayyid. Juga diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia berkata, bila seorang lelaki menceraikan istrinya yang belum dicampurinya atau disetubuhinya, maka dia diperbolehkan menikahi mantan mertuanya, yaitu ibu dari mantan istrinya tersebut yang telah diceraikannya tersebut. Ini berdasarkan dari hadis Tabari nomor 8953 dan 8954 dengan sanad yang sahih. Adapun pendapat tersebut diriwayatkan oleh Ali, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Mujahid, Ibnu Jubair, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu anhu lebih memilih diam. Pendapat tersebut juga dianut oleh Abu Al-Hasan Ahmad bin Muhammad As-Sabuni rahimahullah dari kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak istri, maksudnya di sini anak tiri, tidaklah menjadi mahram dengan terjadinya akad pernikahan dengan ibunya. Berbeda dengan ibu istri, yaitu ibu mertua. Maka sesungguhnya dia menjadi mahram hanya dengan terjadinya akad pernikahan dengan anaknya. Itulah mazhab yang 4, yaitu mazhab dari Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad rahimahullah. Ulama fikih yang 7 dan juga jumhur ulama kaum salaf dan kaum khalaf. Ada juga yang berpendapat bahwa anak istri, yaitu anak tiri, tidak menjadi mahram kecuali bila dia berada di dalam asuhan atau pemeliharaan lelaki tersebut. Namun bila anak istri tersebut, yaitu anak tirinya itu tidak berada dalam pemeliharaannya atau asuhannya, misalnya mungkin dia dipelihara jauh dari dia, mungkin dengan pamannya atau dengan kakek neneknya,
artinya tidak dengan dia, maka dia tidak menjadi mahram. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Malik bin Aus bin Al-Hasan. Dia berkata, dahulu aku memiliki seorang istri. Lalu istriku itu meninggal dunia. Namun dia telah memiliki seorang anak perempuan. Maksudnya di sini anak tiri. Dan aku menyukainya. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjumpa denganku dan dia bertanya, ada apa denganmu? Aku menjawab, istriku telah meninggal dunia. Ali radhiyallahu anhu bertanya, apakah dia memiliki anak perempuan? Maksudnya anak tiri. Aku menjawab, iya. Dan dia sini sedang ada di Taif. Di Taif. Ali bertanya, apakah dia pernah berada dalam pemeliharaanmu atau asuhanmu? Aku menjawab, tidak. Dia berada di Taif. Ali berkata, nikahilah dia. Maksudnya anak tirinya tersebut. Aku bertanya, lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala? Anak-anak istrimu, maksudnya anak tiri yang dalam pemeliharaanmu. Yaitu ayat 23 dari surat An-Nisa. Maka Ali berkata, sesungguhnya dia tidak pernah berada di dalam pemeliharaanmu atau asuhanmu. Dan sesungguhnya pengharaman tersebut berlaku bila dia berada di dalam pemeliharaanmu atau asuhanmu. Isnadnya kuat dan benar-benar sampai kepada Ali bin Abi Thalib menurut persyaratan Muslim. Namun pendapat itu dianggap sangat aneh sekali. Pendapat itulah yang dianut oleh Daud bin Ali Az-Zahiri dan para pengikutnya. Juga diriwayatkan oleh Abu Al-Qasim Ar-Rafi'i dari Malik rahimahullah dan dipilih oleh Ibnu Hazim rahimahullah. Syekh kami yaitu Al-Hafiz Abu Abdillah Az-Zahabi rahimahullah telah meriwayatkan kepadaku bahwa dia pernah memaparkan pendapat tersebut kepada Syekh Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu dia pun merasa keheranan dan memilih untuk tidak berkomentar. Sebagai keterangan lihat kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm rahimahullah. Dulur-dulur seiman, mengenai hukum anak perempuan dari budak wanita, Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa tidak halal bagi seorang pun untuk menyetubuhi seorang wanita beserta anak perempuannya dari kalangan budak. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan hal tersebut dalam pernikahan. Allah Ta'ala berfirman, ibu-ibu istri kalian, maksudnya di sini mertua kalian, anak-anak istri kalian, dalam hal yang anak tiri, yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Yaitu ayat 23 surat An-Nisa. Di sini maksudnya adalah perbudakan menurut para ulama hukumnya mengikuti hukum pernikahan. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Namun tidak ada seorang pun dari imam-imam fatwa yang mengikuti mereka. Ibnu Jair rahimahullah berkata, menurut ijma ulama bahwa sekadar halwat, yaitu berduaan dengan menyendiri yang dilakukan seorang laki dengan istrinya, tidak dapat menjadikan anak perempuan si istri, maksudnya anak tirinya, sebagai menjadi mahram bagi lelaki itu. Apabila dia menceraikannya sebelum merabanya, memeluknya, dan melihat kemaluannya dengan syahwat, ijma tersebut menunjukkan bahwa dimaksud adalah benar-benar mencampurinya atau melakukan hubungan seks dengan istrinya tersebut. Dulur-dulur siman, adapun firman Allah Ta'ala yang artinya diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, di sini maksudnya adalah menantu.
Ini adalah tafsir dari ayat 23 surat An-Nisa. Yaitu kalimat tersebut, yaitu diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Dalam hal ini adalah menantu. Dan sini maknanya artinya diharamkan bagi kalian untuk menikahi menantu kalian, yaitu istri-istri anak kandung yang kalian lahirkan dari tulang punggung kalian. Jadi ini adalah menantu wanita dalam hal ini. Tetapi hal itu dikecualikan dari anak-anak angkat yang dahulu biasa mereka lakukan di masa jahiliyah. Jadi kecuali istri dari anak angkat kalian. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, atau dengan kata lain menceraikannya, maka kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi istri-istri dari anak angkat mereka, bila anak angkat mereka itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Maksudnya di sini adalah menceraikannya. Surat Al-Ahzab ayat 37. Ibnu Abi Hatim rahimahullah telah meriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bahwasanya ayat tersebut adalah mubham, yang artinya dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Di sini maksudnya menantu. Ini adalah terjemahan dari kalimat dari ayat 23 surat An-Nisa. Dan ibu-ibu istri kalian, yaitu mertua kalian. Lalu Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata, hal yang semisal juga diriwayatkan dari Taus, Ibrahim, Az-Zuhri, dan Makhul rahimahullah. Ibnu Katsir berkata, makna mubham di sini adalah umum pada wanita yang sudah dicampuri atau disetubuhi maupun belum dicampuri atau belum berhubungan badan dengannya, sehingga dia akan menjadi mahram dengan sekadar terjadinya akad pernikahan. Pendapat tersebut telah disepakati. Dulur-dulur seiman, jika ada yang bertanya atas dasar apa istri anak dari persusuan menjadi mahram, jadi istri dari anak dari sepersusuan menjadi mahram, seperti yang telah dikatakan oleh jumhur ulama. Bahkan di antara ulama ada yang meriwayatkan sebagai ijma, padahal anak tersebut bukan dari tulang punggungnya. Jawaban atas dasar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya diharamkan lantaran persusuan, sebagaimana yang diharamkan lantaran nasab. Jadi pengharaman atas dasar persusuan ini sama halnya dengan pengharaman lantaran nasab. Sebagai keterangan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim rahimahullah. Serta selain mereka dari hadis Aisyah radhiyallahu anha juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim rahimahullah, serta selain dari mereka berdua, dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Fath Al-Kabir. Juga lihat dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Al-Musnad nomor 2490, 2491 dan 2633. Selanjutnya firman Allah yang artinya dan menghimpun dalam suatu perkawinan dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ini adalah kalimat terjemahan kalimat dari ayat
23. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut di atas adalah telah diharamkan bagi kalian menggabungkan atau mengawini antara dua perempuan yang bersaudara sekaligus dalam pernikahan, suatu pernikahan. Demikian halnya dengan dua budak wanita yang bersaudara, kecuali apa yang telah terjadi pada masa jahiliyah. Karena sesungguhnya kami telah memaafkan kalian dan mengampuni kalian akan hal tersebut. Sehingga itu menunjukkan bahwa tidak boleh menggabungkan dua orang perempuan yang bersaudara pada masa mendatang, yaitu dalam suatu perkawinan. Karena Allah Ta'ala hanya mengecualikan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama, yaitu di dunia. Surat Ad-Dukhan ayat 56. Maksudnya di sini adalah ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan merasakan kematian selama-lamanya di dalam neraka. Pada ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam kaum salaf dan kaum khalaf telah berijma bahwa menggabungkan antara dua perempuan yang bersaudara dalam suatu pernikahan itu adalah hukumnya haram. Barang siapa yang masuk Islam dan dia memiliki dua orang istri yang bersaudara, maka dia harus memilih salah satu di antara mereka, lalu menceraikan yang lainnya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Fairuz radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku masuk Islam, sedang ketika itu aku memiliki dua orang istri yang bersaudara. Lalu Nabi SAW memerintahkanku untuk menceraikan salah satu dari mereka. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah rahimahullah. Di dalam lafaz milik At-Tirmizi rahimahullah disebutkan, maka Nabi SAW berkata kepadaku, pilihlah di antara mereka berdua yang kamu sukai. Lalu At-Tirmizi rahimahullah berkata, hadis itu hasan. Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu anhu termasuk di antara para pemimpin di negeri Yaman yang dipercayakan untuk membunuh Al-Aswad Al-Insi, yaitu orang yang mengaku menjadi nabi. Semoga Allah Ta'ala melaknatnya. Menggabungkan pernikahan antara dua orang perempuan yang bersaudara di dalam perbudakan juga haram hukumnya lantaran keumuman dari ayat tersebut. Ibnu Abi Hatim radhiyallahu rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki yang menggabungkan antara dua orang perempuan yang bersaudara dalam pernikahan, maka dia pun membenci hal tersebut. Lalu penanya itu berkata kepadanya, bukankah Allah Ta'ala berfirman, kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki? Surat An-Nisa ayat 24. Maka Ibnu Mas'ud rahimahullah berkata kepadanya, untamu itu juga termasuk di antara budak-budak yang kamu miliki. Itulah pendapat yang masyhur dari jumhur ulama, yaitu imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad rahimahullah. Dan selain mereka, meskipun memang ada sebagian kaum salaf yang lebih memilih tidak berkomentar dalam hal tersebut. Adapun Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Qabisyah bin Zu'aib bahwa ada seorang bertanya kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu tentang dua orang perempuan yang bersaudara dalam perbudakan. Apakah boleh menggabungkan antara keduanya dalam pernikahan? Maksudnya, Utsman radhiyallahu anhu menjawab, ada sebuah ayat yang menghalalkannya dan ada juga sebuah ayat yang mengharamkannya. Akan tetapi aku tidak suka melakukan hal tersebut. Maka orang itu pun keluar dan meninggalkannya, lalu berjumpa dengan seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi SAW. Lalu dia kembali bertanya tentang hal tersebut. Sahabat itu menjawab, jika aku memiliki sedikit kekuasaan, lalu aku mendapatkan seorang melakukan hal tersebut, maka aku akan benar-benar menghukumnya. Malik rahimahullah berkata, pendapat yang semisal itu pun telah sampai kepadaku dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu.
Ibnu Abdul Bar rahimahullah meriwayatkan dari Iyas bin Amir, dia pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aku berkata, katakan kepadanya, sungguhnya aku memiliki dua perempuan bersaudara di antara budak-budak wanita yang aku miliki. Lalu aku menjadikan salah satu dari mereka sebagai istri atau selir dan dia melahirkan banyak anak untukku. Lalu aku jatuh cinta pada yang satunya lagi. Maksudnya pada saudaranya yang satunya lagi. Apa yang harus aku lakukan? Ali radhiyallahu anhu menjawab, kamu harus memerdekakan budak yang telah kamu setubuhi itu. Lalu kamu boleh menyetubuhi yang lainnya. Aku berkata, sesungguhnya ada beberapa orang berkata kepadaku, kamu harus menikahi yang pertama, lalu kamu boleh menyetubuhi yang lain. Ali radhiyallahu anhu berkata, bagaimana menurutmu jika dia diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya? Bukankah dia akan kembali kepadamu? Jika kamu memerdekakannya, maka itu lebih selamat bagimu. Lalu Ali radhiyallahu anhu memegang tanganku seraya berkata kepadaku, sesungguhnya diharamkan bagimu dari budak-budak wanita yang kamu miliki, seperti yang diharamkan bagimu di dalam kitab Allah Al-Quran dari wanita-wanita yang merdeka, kecuali poligami. Atau Ali berkata, kecuali 4 orang istri. Dan diharamkan bagimu lantaran persusuan, seperti yang diharamkan bagimu dalam kitab Allah Al-Quran lantaran nasab. Lalu Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, hadis tersebut adalah buah hasil perjalanan seseorang. Seandainya orang itu berjalan jauh dari ujung barat dan ujung timur ke kota Mekah dan tidak mendapatkan selain hadis itu, maka perjalanannya tidaklah sia-sia. Ibnu Marduih rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu orang-orang jahiliyah juga mengharamkan apa yang kalian haramkan, kecuali istri ayah, maksudnya ibu tiri, dan menggabungkan antara 2 orang perempuan yang bersaudara dalam satu pernikahan. Lalu ketika agama Islam datang, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang lampau. Ayat 22 surat An-Nisa. Dan pada ayat 23 berbunyi, menghimpunkan dalam perkawinan 2 orang perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang lampau. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, sekelompok ulama ahli fikih bersepakat bahwa tidak halal menggabungkan antara 2 orang perempuan yang bersaudara dari kalangan budak dalam persetubuhan, sebagaimana tidak dihalalkan menggabungkan antara mereka berdua dalam suatu perkawinan. Kaum muslimin pun telah berijma bahwa makna firman Allah Ta'ala, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu tersebut, artinya sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yaitu menantu, yang menghimpun dalam perkawinan 2 orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 23. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya pernikahan dan perbudakan berkaitan dengan mereka itu semuanya sama. Demikian halnya wajib diperhatikan dan dikiaskan perihal penggabungan antara 2 orang perempuan yang bersaudara. Kemudian ibu-ibu mertua dan anak-anak istri yaitu anak tiri bawaan istri.
Itulah pendapat yang dianut oleh jumhur kaum muslimin. Dan mereka lah hujah yang patut dijadikan bantahan bagi orang-orang yang menyelisihinya. Adapun firman Allah yang artinya, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Itu surat An-Nisa ayat 24. Yaitu diharamkan bagimu menikahi wanita-wanita asing, yaitu bukan mahram, dari musyahana, yaitu wanita-wanita yang telah bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Yaitu kecuali budak-budak yang kalian miliki dengan cara penawanan, maksudnya hasil rampasan perang. Maka kamu sesungguhnya halal untuk menyetubuhinya apabila kalian telah yakin bahwa rahim mereka telah bersih, istibra dari benih-benih orang lain. Karena sesungguhnya ayat itu turun berkenaan dengan hal tersebut. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah mendapatkan tawanan wanita dari tawanan perang Autas. Namun tawanan-tawanan itu telah bersuami. Kami tidak ingin mencampuri mereka, maksudnya menyetubuhi mereka. Sedang mereka telah bersuami. Lalu kami bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka turunlah ayat tersebut. Yang artinya, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Dengan ayat itulah kami menghalalkan penyetubuhan terhadap mereka. Hadis-hadis ini juga diriwayatkan dari Abdul Razak, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai rahimahullah. Sekelompok ulama dari kalangan kaum salaf berpendapat bahwa menjual budak wanita dengan secara otomatis menjadi perceraian dari suaminya lantaran keumuman ayat tersebut. Akan tetapi jumhur ulama, baik yang dahulu maupun sekarang, telah menyelisihi mereka dan berpendapat bahwa menjual budak wanita tidak otomatis menjadi penceraian bagi mereka. Karena sesungguhnya pembeli adalah hasil dari penjual dan penjual tersebut tidak melepaskan manfaat itu dari kepemilikannya dan menjualnya tanpa manfaat tersebut. Dalam perkara itu, jumhur ulama berlandaskan pada hadis Barirah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, karena sesungguhnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah membelinya dan memerdekakannya, sedangkan pernikahannya dari suaminya tidak terhapus. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepadanya antara menghapuskan pernikahan dan menetapkannya. Dan dia pun memilih menghapuskan pernikahannya. Kisah Barirah radhiyallahu anha ini cukup masyhur. Jika menjual budak wanita secara otomatis menjadi perceraiannya dengan suaminya, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Pastilah Nabi SAW tidak akan memberikan pilihan kepadanya. Akan tetapi ketika beliau memberikan pilihan kepadanya, maka hal itu menunjukkan akan tetapnya pernikahan itu. Dan sesungguhnya yang dimaksud dari ayat tersebut adalah tawanan-tawanan wanita tersebut. Tawanan-tawanan wanita saja. Adapun firman Allah yang artinya Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya untuk kamu. Itu surat An-Nisa ayat 24. Yaitu pengharaman terhadap tersebut adalah ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan atas kalian. Maka penuhilah ketetapannya dan janganlah kalian keluar dari batasan-batasannya. Dan penuhlah kewajiban Allah Ta'ala. Dulur-dulur siman, adapun firman Allah yang artinya dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu pada ayat 24 surat An-Nisa, itu maksudnya
Artinya selain wanita-wanita yang telah disebutkan di atas tadi, yaitu pada ayat-ayat sebelumnya, dari kalangan para mahram, itu adalah halal bagi kalian. Itu dikatakan oleh Atha rahimahullah dan yang lain. Adapun firman Allah yang artinya yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah kalian mencari dengan harta benda kalian istri-istri sampai 4 orang atau beberapa selir yang kalau inginkan dengan cara syar'i. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman untuk dikawini, bukan untuk berzina. Allah Ta'ala berkata dalam yang berfirman yang artinya, maka istri-istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Maksud dari ayat kalimat dari ayat ini yaitu ayat 24 surat An-Nisa, ialah sebagaimana kalian menikmati perhubungan kalian dengan mereka, yaitu berhubungan seks dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka mahar-mahar sebagai balasan untuk hal tersebut. Sama seperti firman Allah yang artinya bagaimana kalian akan mengambilnya kembali padahal kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Surat An-Nisa ayat 21. Selanjutnya pada surat An-Nisa 4 Allah berfirman, berikanlah mahar kepada wanita yang telah kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, yaitu mahar tersebut. Mengenai keumuman ayat tersebut yang pernah dijadikan dalil untuk nikah mut'ah, jadi nikah mut'ah, ya kawin kontrak, dan tidak diragukan bahwa nikah mut'ah itu disyariatkan pada permulaan Islam, lalu setelah itu dinasahkan atau dihapuskan dan diharamkan. Asy-Syafi'i dan sekelompok orang dari kalangan para ulama rahimahullah berpendapat bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan, lalu dinasah atau dihapuskan, lalu dibolehkan lagi, lalu dinasahkan kembali, jadi 2 kali. Ulama yang lainnya berpendapat lebih dari 2 kali. Ada juga para ulama yang berpendapat bahwa nikah mut'ah hanya dibolehkan sekali, lalu dinasahkan dan tidak pernah dibolehkan lagi setelah itu. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sekelompok orang dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum berpendapat yang memubahkan nikah mut'ah lantaran alasan darurat, dan itu merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Akan tetapi yang dijadikan sandaran adalah hadis yang telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW telah melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai rumahan atau keledai jinak pada perang Khaybar. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Sabrah bin Mabad Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya dia telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Fatu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Lalu beliau bersabda, "Wahai kalian manusia, sesungguhnya dahulu aku pernah mengizinkan kalian untuk menikahi kaum wanita dengan cara mut'ah. Dan sungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Barang siapa yang memiliki sesuatu dari nikah mut'ah bersama mereka, maka hendaklah dia melepaskan jalannya dan janganlah kalian mengambilnya kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka barang sedikit pun." Hadis riwayat Muslim rahimahullah. Disebutkan itu pada haji wada. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah merelakannya
sesudah menentukan mahar tersebut, yaitu Nisa ayat 24. Di sini maksudnya bila kamu telah menentukan mahar bagi istrimu, lalu dia merelakannya untukmu atau merelakan sebagian dari mahar itu untukmu, maka tidak mengapa bagimu dan baginya dalam hal tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, at-taradil, saling merelakan, maksudnya seorang suami menunaikan mahar kepada istrinya. Lalu dia memberikan pilihan kepadanya, yaitu antara menetapkan pernikahan atau perceraian. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 24, yang maksudnya adalah sangat tepat menyebutkan kedua sifat tersebut setelah mensyariatkan perkara-perkara yang diharamkan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.